Sekarang kita masuk pada tiarap. Kenapa imam tiarap sekarang ya kita bahas. Dokumennya ada di PPP 65. Yuk baca sama-sama. Imam dan asistennya tunduk di depan altar dan menelungkupkan diri. Ritus ini khas bagi Jumat Agung dan hendaknya dipertahankan, baik karena sikap rendah hati pantas bagi manusia maupun kedukaan gereja. Jadi telungkup atau tiarap atau prostratio bahasa latinnya ya, tiarap gitu adalah telungkup, tiarap, prostratio, mengungkapkan ada dua hal yang ingin disampaikan dengan gerakan itu. Satu slide muncul supaya lebih gampang, kalau tulisan kan rumit. Yang pertama sikap rendah hati ketidakpantasan, maksudnya rendah hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri serendah-rendahnya. Coba kalau kita merendahkan diri, misalnya contoh ada 3 gerakan, membungkuk nomor 1, 2 berlutut, 3 tiarap, mana yang paling rendah? Nah gitu bahasa gampangnya, ada tingkatan. Jadi ya, kalau tidak ada tabernakel membungkuk kan gitu, nanti Kemis Putih Jumat Agung bungkuk, jangan berlutut. Tapi hari Minggu, contoh hari Minggu ini kan tabernakel ada sakramen nggak? Ada, berlutut, jangan hanya membungkuk, kurang sopan ya. Maka saya ajari, kalau di sini mulai saya biasakan, termasuk asisten imam apa pelayan liturgi berlutut karena ada sakramen. Ini lebih rendah lagi, namanya prostratio atau sikap telungkup atau sikap tiarap. Jadi ketidakpantasan diri, sikap rendah hati di hadapan Tuhan yang serendah-rendahnya. Nomor 2 kedukaan, duka mendalam. Itulah kenapa ini sambung, ada sambungannya. Itulah kenapa pada saat sebelum tahun 62 itu warnanya hitam, melambangkan kedukaan, karena hitam warna kematian, warna keabadian, warna kematian, untuk mengungkapkan itu. Tapi kemudian menjadi merah, nanti ada nalarnya tersendiri. Nanti silakan tanya kenapa merah, enggak akan saya jawab sekarang. Kedukaan dalam arti begini, Kristus wafat berduka, tapi bukan berduka seperti kalau kita kehilangan itu, lain berdukanya. Jadi lain, bukan berduka kalau kemudian ada keluarga yang mati itu. Kalau ada keluarga yang meninggal, duka enggak? Duka, karena apa? Berpisah, betul, apalagi berpisah, kehilangan. Tapi berdukanya Jumat Agung terhadap Kristus bukan semata-mata begitu. Berduka yang dimaksud oleh Jumat Agung, Kristus itu begitu, belain saya, itu maksudnya. Berduka yang seperti itu, bukan berduka, wah Yesus yang mati, enggak begitu. Mama, bukan yang itu, bukan yang itu. Sama-sama berduka tapi maknanya lain. Berduka yang dimaksud di sini, tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak saja juga, kalau kita nonton itu kan sedih, betul ya. Nonton Passion of the Christ itu, kalau yang di film itu, yang di TV itu, yang sampai hancur-hancur, kan kita meneteskan air mata, sedih. Tapi sebenarnya bukan semata-mata sedih, dia begitu karena saya begini. Itu maksud dari kedukaan. Saya begini itu maksudnya apa? Ya maksudnya saya itu kamu semua dan saya ini. Maksudnya beliau begitu karena saya begini. Maksudnya begini itu apa? Bedegong. Bedegong. Karena bedegongnya orang ini, jahatnya orang ini, nggak benernya orang ini, dosanya orang ini, salahnya orang ini, kesalahan bertumpuk-tumpuk, nggak pernah bener, mau bener nggak bener-bener, beliau jadi begitu. Sedih, duka dalam arti begitu. Jadi kalau kita Jumat Agung misalnya sampai nanti terjadi meneteskan air mata atau sini, nggak usah ditahan. Dalam liturgi kadang-kadang terjadi seperti itu, nggak apa-apa. Ini tips juga, kadang-kadang dalam liturgi kalau kita begitu mendalam menghayati, masuk dalam peristiwanya, kita bisa tiba-tiba terisak atau bahkan menangis, nggak berhenti-berhenti, teruskan, nggak masalah. Minggu lalu Bapak senior cerita kan, Bapak senior Sida Putar senior kan cerita, kalau imam lagi bertiarap telungkup diri itu, Bapak senior Sida Putar bercerita, tiba-tiba saya menitikkan air mata, betul kan? Nah, nggak usah ditahan kalau begitu. Dalam liturgi jangan ditahan. Kalau tiba-tiba terseduh-seduh, nggak apa-apa, teruskan.
Kadang-kadang saya pribadi pun mengalami seperti itu. Kamis Putih tahun lalu saya tidak bisa menahan. Ya sudah, karena apa? Wah, ini cinta yang begitu besar. Aduh, cinta kayak perpisahan memberikan diri. Ya sudah, terus ini nggak benar-benar. Belum lama, hari Jumat kemarin, adorasi, saya itu memandang sakramen lalu, ya ampun Tuhan Yesus, saya ini mau bener, mau sabar aja kok nggak sabar-sabar toh gitu. Itu yang dalam hati saya itu kira-kira begitu. Kasih itu sabar, yuk Bayu sabarlah kamu itu nggak sabar-sabar udah mau 50 umurnya gitu. Terus di hadapan sakramen itu saya kayak ditegur gitu loh. Ya Yesus, ini manusia ini tuh kok nggak bener-bener, hitamnya kok nggak putih-putih gitu. Bukan hitam badannya, hatinya. Jahatnya ini kok nggak hilang-hilang gitu. Udah mau berusaha gitu. Mulutnya ini kok jelek terus gitu loh. Misnar salah dimarahi, asisten imam salah diteriaki gitu kan. Itu pengalaman saya. Ya pengalaman kamu bisa lain. Terus di depan sakramen kudus itu saya ya nggak apa-apa, sudah teruskan. Karena itu pengalaman nyata batiniah kita. Maka kalau satu kali umat mengalami nggak apa-apa. Bahkan saya beri catatan, bahkan kalaupun sampai suatu kali ini, kalaupun ya lektor tersedot betul dan mengalami tiba-tiba meneteskan air mata, udah berhenti dulu, kita semua maklum, tenangkan diri, mulai lagi. Contoh bacaan Jumat Agung, bacaan pertama itu bacaannya kalau kita bisa masuk di dalamnya, itu benar-benar bisa membawa kesedihan. Ya kalau kita mendalam masuk, ya kalau kamu tidur ya nggak apa-apa, ya diam gitu ya. Kalau kita mendalam masuk, kita bisa betul, aduh sengsaranya kayak gitu. Bisa sangat mungkin loh lektor yang membaca tiba-tiba masuk dalam peristiwanya, dan mungkin ketika Tuhan gitu. Udah tunggu aja dulu, udah diam sebentar, mundur, ambil nafas, dah diam, maju lagi, dimulai dari kalimat yang terakhir. Jangan dari depan, kepanjangan ya. Dari kalimat yang terakhir ya tadi. Jangan mulai dari bacaan, jangan lagi kepanjangan. Dari kalimat yang terakhir ya. Ini seandainya. Karena kadang kita merasakan sentuhan yang mendalam. Itu dalam tradisi spiritual gereja Katolik namanya konsolatio. Ini Pak Gusti tahu namanya konsolatio ini ya. Nanti tanya Pak Gusti aja lah ya, beliau udah bisa menjelaskan. Ya, saya nggak akan jelaskan, tahun depan baru saya jelaskan. Yang live streaming ini biar tahu, saya biasanya gitu, curang. Jadi saya pirit bentar, keluar dikit, terus tahun depan saya jelaskan gitu. Dengan maksud apa? Ya biar datang lagi, biar bertanya-tanya. Seperti saya ngakali Pak Sidah Butar biar hari ini datang lagi gitu. Saya kan ngakali Bapak aja sebenarnya. Catat ya. Pertanyaan selanjutnya, imam kan tiarap, udah tahu maknanya ya. Nanti kalau kesedihan atau kedukaan itu maknanya begitu. Imam tiarap, umat tiarap enggak? Nah ini pertanyaan selanjutnya. Apakah tata gerak umat saat imam bertiarap? Yuk kita baca, ini bukan kata-kata saya, kata-kata dokumen. Dalam PPP 65, mari baca sama-sama. Kaum beriman berdiri selama masuknya imam, dan setelahnya berlutut dan ning sejenak dalam. Nah, tata geraknya berarti kalau umat berlutut, berdirinya pada saat imam masuk. Masuknya kan dalam keheningan, berdiri dulu seperti biasa. Lalu begitu imam sudah tertelungkup tiarap, umat berlutut. Jadi tata gerak umat diatur di dalam PPP 65 itu.